Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik selalu sehat dan selalu bersuka cita dan selalu mau menyiapkan diri untuk beribadah pada hari ini. Adik-adik, mari kakak undang untuk semuanya mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan kidung ceria kita, dan yang terutama mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk beribadah. Kakak undang adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalau adik-adik yang saat ini mungkin masih, masih belum siap betul-betul. Ayo kita siap sama-sama ya. Kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan pada saat ini, dengar hai kawanku. Yang semangat ya adik-adik. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Bait yang kedua, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas nama Tuhan berterima kasihlah. Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah impa pada saat ini. Mari adik-adik, kita sebelum kita beribadah, kita mau
berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sukacita Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa bertemu kembali dengan adik-adik terkasih kami walaupun lewat online. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, membimbing kami di dalam ibadah kami. Biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah, biar mereka boleh mengikuti ibadah dengan sukacita dan bersemangat. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau katakan, di pintumu ku datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Sekali lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Temi ya adik-adik. Oke, adik-adik, kita panggil Kak Temi ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kak Temi, kita sama-sama yuk adik-adik yang ada di rumah, kita panggil Kak Temi ya. Nah, Sebelum kita membaca Alkitab, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan melakukan pembacaan firman Tuhan dan juga kami akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus-Mu agar kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik dan juga kami boleh mendengarkan ketika firman Tuhan itu disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kakak berharap Alkitab sudah tersedia di depan adik-adik, seperti Kak Temi, di depan Kak Temi ada Alkitab, ya. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita adik-adik dari kitab Perjanjian Baru. Ya, dari kitab Perjanjian Baru yaitu dari Injil Lukas. Lukas itu di mana? Setelah Matius, Markus, Lukas. Nah, Lukas pasal yang ke-9. Sudah? Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Kami ulang, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca nanti orang tuanya yang akan membantu. Kita sama-sama membaca. Jadi ketika Kak Temi membaca di sini, adik-adik di sana juga ikut membaca. Oke, siap? Good. Judul perikop kita adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem.
Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik, sudah dengar pujian tadi? Apa judulnya? Iya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, nama adik-adik. Seperti yang tadi Kak Pinkan nyanyikan di awal kan? Sama lagunya ya. Kenapa seperti itu ya? Nah, sebelum sampai kepada jawaban pertanyaan itu, sekarang Kak Temi mau nanya dulu sama adik-adik. Biasanya siapa yang paling sering memanggil nama adik-adik di rumah? Ayo, siapa yang paling sering memanggil nama adik-adik di rumah? Siapa? Iya, mama. Ya, mama yang paling sering memanggil nama adik-adik. Entah disuruh apa-apa saja ya, disuruh mandi kah, disuruh makan lah, atau diomelin. Ya kan ya? Nah, kalau di sekolah biasanya yang sering panggil nama adik-adik siapa? Guru. Ya, guru atau teman ya. Nah, adik-adik, kalau mendengar namanya dipanggil, apa yang akan adik-adik lakukan? Apa? Diam saja? Oh, enggak. Lalu? Iya betul, menjawab. Ya, jawabnya yang baik. Iya Ma, ya, iya Pak, iya Bu. Itu kalau telinganya adik-adik bagaimana? Baik, ya, dapat mendengar dengan baik ya. Tuhan menciptakan 2 telinga itu sudah cukup, harusnya bisa mendengarkan dengan baik, kecuali ada penyakit telinganya ya, misalnya tuli ya. Tapi Kak Temi percaya di antara adik-adik yang saat ini sedang mendengarkan secara online, yang sedang mengikuti ibadah IMPA dengan online, secara online, tidak ada yang tuli kan? Semua telinganya bagus kan? Puji Tuhan, semua bisa mendengarkan dengan baik. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Yuk kita ulang lagi ceritanya bagaimana. Siapa tahu pas tadi baca Alkitab ada yang nggak fokus, ada yang nggak konsentrasi. Nah, ceritanya mulai dari mana tadi? Betul, Yesus mengajak 3 orang muridnya kemana? Ke gunung, ya, naik ke atas gunung. Ngapain? Mau camping, rekreasi. Ada yang tahu ngapain? Ada yang bilang mau lihat matahari terbenam. Enggak adik-adik, dalam pembacaan Alkitab tadi, yuk kita lihat ya, dalam pembacaan Alkitab tadi Yesus mengajak, siapa tadi namanya? Petrus, Yohanes, Yakobus untuk apa? Ayo kita lihat, untuk apa? Untuk berdoa, betul, untuk berdoa. Lalu setelah itu, waktu berdoa ada kejadian menarik, ada kejadian luar biasa yang terjadi. Nah, lihat, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah. Nah, Kak Temi bisa berubah nggak ya? Berubah dia ya, berubah menjadi apa? Menjadi wajahnya berkilau-kilauan, pakaiannya juga berkilau-kilauan. Wah,
kalau berkilau-kilauan itu bayangannya Kak Temi seperti apa ya, silau gitu ya, seperti silau. Kita mesti harus pakai kacamata itu loh. Kacamata apa biasanya? Kacamata yang biasanya, yang kacamata hitam. Nah, yang kacamata hitam, Ray-Ban kata orang ya, itu padahal nama itu merek loh. Ya pakai kacamata hitam supaya nggak silau. Tapi waktu itu Petrus, Yohanes sama Yakobus sedang apa adik-adik? Iya, sedang tidur, jadi nggak tahu waktu Tuhan Yesus berubah, ya. Nah, waktu Tuhan Yesus itu sudah berubah rupanya, ya, menjadi berkilau-kilauan, pakaiannya putih, berkilau-kilauan, silau, bikin silau. Tuhan Yesus tidak sendirian, ada 2 orang di samping kiri dan kanannya. Lihat, coba di gambar sebelah sini nih, di sebelah kirinya Kak Temi. Masih ingat ini siapa namanya yang pegang 2 loh batu? Iya, Musa. Lalu yang di sebelah ini, yang waktu itu dia diangkat Tuhan ke surga dengan kereta. Nah, masih ingat siapa itu? Elia, ya. Mereka lagi ngapain ya? Musa, Elia sama Tuhan Yesus lagi ngobrol, ya. Mereka lagi ngobrol, ya. Nah, pas lagi ngobrol itu, apa yang terjadi? Petrus, Yohanes, Yakobus bangun. Terus mereka kaget lihat, kok guru kita sudah berubah ya, terang sekali. Wah, mereka juga silau adik-adik, ya. Lalu kemudian waktu mereka melihat pemandangan di depannya, tiba-tiba Musa sama Elia mau say goodbye sama Tuhan Yesus. Wah, Petrus sigap. Petrus yang tadinya melongo, dia langsung sigap. Tunggu, kata Petrus. Tunggu Tuhan, guru. Itu bagaimana kalau kita bangun kemah, ya, tenda. Oh, mau ngajak camping ya, ternyata ya. Ada 3, 1 buat Tuhan Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Tapi setelah Petrus ngomong seperti itu, adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba, apa tadi di Alkitab dikatakan? Awan menutupi mereka, ya. Terang aja Petrus, Yohanes sama Yakobus ketakutan kok tiba-tiba awan turun. Dan ada suara yang berkata, apa? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, Tuhan Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita. Wah, adik-adik, kalau Kak Temi atau adik-adik yang mengalami peristiwa itu rasanya luar biasa ya, bisa melihat sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pada hari ini, sebenarnya kita mau diajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Taat itu apa adik-adik? Mungkin adik-adik pernah ya mendengarkan firman Tuhan yang udah lama ya, pernah disebut tentang taat, menjadi anak yang taat. Taat itu adalah mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Maunya Tuhan, ya, keinginannya Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Mungkin adik-adik sering ya dengar kalimat ini dari papa mama atau dari kakak layan atau dari gurumu di sekolah, suka bilang kayak gini, ayo jadi anak itu yang dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran itu sama dengan taat adik-adik ya, tidak hanya mendengar saja, tidak hanya bilang ya ma, ya pa, terus nggak dilakukan. Ayo sekarang kita lihat contoh ya, contohnya apa ya, dalam keseharian adik-adik di rumah deh. Oh, yang gampang untuk anak batita ya, untuk anak TK yang gampang disuruh mandi, ya kan? Lagi asik main, misalnya lagi asik main ya, lalu mamanya lihat jam, wah ini udah saatnya mandi nih, terus dipanggil, Pinkan, mandi. Kadang adik-adik jawabnya tunggu 3 kali kan, Pinkan, mandi. Pinkan, dengar mama panggil nggak? Baru adik-adik jawab, iya ma, ayo cepat mandi, mama udah siapkan air mandinya. Iya ma. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, mamanya nunggu 5 menit, pingkannya belum datang ya. Nunggu 10 menit, pingkannya belum datang. Akhirnya mama yang datang sambil mama ngomel-ngomel, mama sudah bilang ayo mandi. Nah, akhirnya kamu ditarik sama mama kamu pergi ke kamar mandi. Nah, itu dengar-dengaran? No, itu bukan dengar-dengaran. Kalau dengar-dengaran sekali dipanggil, iya lakukan. Itu yang harusnya kita perbuat adik-adik. Untuk anak kecil apa ya? Atau untuk anak tanggung? Yang gampang deh.
oh iya, belajarnya kan online sekarang ya, pasti ada waktu, biasanya belajarnya mulai jam 8 kan, udah harus standby online. Nah, adik-adik sekarang mungkin bangunnya suka bangkong, ya kan? Kalau misalnya pergi ke sekolah yang sehari-hari yang normalnya adik-adik bangun pagi, tapi karena sekarang online, bangkong deh. Nah, terus kalau mama misalnya pagi-pagi jam 6 kali ya sudah bangunkan, ayo, namanya misalnya siapa ya? Daniel deh, Daniel bangun, sudah jam 6. Daniel bangun. Iya mak, tapi tarik selimut, ya kan? Lalu kemudian sampai mamanya datang lagi harus ngomelin dulu, Danielnya baru bangun. Adik-adik, itu yang biasa kita lakukan kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang Tuhan maksud di sini untuk menjadi anak yang mendengarkan firman Tuhan, anak yang mendengarkan kehendak Tuhan, bukan seperti itu. Pertanyaan Kak Temi, menjadi anak yang mendengarkan kehendak Tuhan gampang atau susah? Gampang atau susah adik-adik? Dari kehidupan sehari-hari aja deh, gampang apa susah? Sampai 10 kali dulu mungkin ya mama papanya atau gurunya harus ngomong baru kemudian adik-adik melakukannya. Nah, ternyata adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan itu butuh perjuangan, butuh keberanian. Kok berani? Iya, berani untuk melawan dirinya sendiri, ya, keasikan dirinya sendiri. Misalnya kayak sekarang nih waktu IMPA nih ya, tadi waktu IMPA gelut gak sama mama? Gelut, dalam artian masih debat dulu gak sama mama? Ya kan? Mungkin kamu lagi enak main games di HP, wah lagi seru. Tiba-tiba mamanya bilang, waduh sudah jam 8 ini, saatnya IMPA, karena nanti jam 10 mamanya mau ibadah online juga. Nah, lalu mamanya panggil, stop gamesnya, sudah, ayo sekarang ibadah IMPA. Apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus bilang, harus berani bilang, tidak dulu, tidak, stop dulu main gamenya, stop, tidak dengan game dulu, tidak dengan HP, stop dulu. Karena saatnya mau bersiap-siap untuk IMPA. Kenapa? Karena firman Tuhan menginginkan kita meminta adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Ada pasti di Alkitab ayat tentang untuk beribadah kepada Tuhan, ya kan? Nah, contoh yang lainnya apa ya adik-adik? Ini berani bilang tidak ketika teman ngajak nyontek atau kamu sendiri yang pengen nyontek. Kok bisa? Adik-adik sekarang gampang loh nyontek ya, apalagi belajar online kayak gini ya. Kalau ada ulangan, ada kuis, gampang kan, tinggal WA temennya, nomor 3 jawabannya apa? Tik, tik, tik. Nah, nanti temennya jawab B. Betul? Ada yang senyum-senyum loh di sana. Kayaknya pengalaman ya. Adik-adik, jangan deh ya. Kita harus berani bilang tidak ketika adik-adik punya keinginan, aduh, aku nggak tahu ini jawaban nomor 10 apa ya, nanti nilaiku jelek. Aku WA teman dulu. Ups, ingat firman Tuhan. Tuhan ingin meminta adik-adik untuk menjadi anak yang jujur. Coba deh cari di Alkitab, ada tentang kejujuran. Harus berani bilang tidak, ya. Ketika adik-adik ingin nyontek atau ketika ada teman yang nanya mau nyontek, pas saat itu lagi ulangan atau kuis. Ya adik-adik ya. Nah, atau contoh yang lain ini, contoh yang lain waktu cerita minggu lalu masih ingat ada contoh mengenai adik-adik berdoa tapi sudah ngantuk ya, doa malam sebelum tidur ya kan, udah ngantuk sekali tapi harus berdoa, tapi ngantuk. Nah, pilih mana? Berdoa dulu apa langsung tidur? Nah, adik-adik harus berani bilang tidak untuk ngantuk, meskipun sudah ngantuk sekali bilang tidak, saya harus berdoa dulu sebelum tidur. Kenapa? Karena firman Tuhan ingin supaya kita lebih mengutamakan Tuhan yang nomor 1 daripada rasa ngantuk. Nah adik-adik sudah ada 3 contoh Kak Teni berikan. Kira-kira adik-adik sudah paham gak ya? Apa artinya dengar-dengaran? Apa artinya menjadi anak yang mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan? Kak Teni harap sudah ya. Kak Temi kasih 2 jempol deh untuk adik-adik yang selama ini mungkin kira-kira hampir 1 tahun ya kita ibadah online, tapi adik-adik masih setia untuk mengikuti ibadah online. Ayo, sudah berapa banyak firman Tuhan yang kamu dengar? Dengar saja? No, ya, lakukan. Itu yang namanya dengar-dengaran. Lakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, selain kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita juga harus mengingat bahwa itu harus terus-menerus kita lakukan. Dengar-dengaran itu bukan sekali-sekali, bukan saat ini aja, tapi terus-menerus, setiap hari, setia, tekun, karena itu yang Tuhan mau. Pasti banyak tantangannya. Mungkin diejek sama teman, dibilang kamu sok alim ya, atau mungkin capek, firman Tuhan itu terus yang dilakukan, capek. Ada yang suka bilang begitu ya, capek mah itu terus firman Tuhannya. Jangan ya. Mungkin firman Tuhan minggu ini sama dengan minggu kemarin. Jangan sampai kita bilang capek ya. Firman Tuhan itu pasti selalu berguna buat adik-adik supaya adik-adik senantiasa selalu menjadi anak Tuhan yang diberkati. Oke adik-adik, Kak Temi berharap bahwa firman Tuhan pada hari ini berguna bagi adik-adik, dan ingat kembali bahwa Tuhan menginginkan adik-adik, Kak Temi, Papa Mama di rumah, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran, dengar dan lakukan. Amin. Oh ya, ada ayat hafalan ya, sebagai pengingat buat adik-adik untuk firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalannya pendek aja dan gampang diingat, yaitu dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-35b. Isinya apa? Isinya adalah, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sip? Oke. Adik-adik, sebagai rasa syukur kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, yaitu menjadi anak yang mendengarkan kehendak Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar hambamu selalu, aku siap mendengar firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Sekali lagi. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar, aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Yes, siap mendengar dan siap melakukan tentunya ya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya untuk bangsa dan negara. Lalu kemudian kita berdoa juga untuk gereja kita, GPIB Shalom, bersama dengan pelayanan yang dilakukan. Kita juga berdoa untuk keluarga kita, dan kita juga berdoa untuk pelayanan IMPA kita juga beserta kakak layannya. Dan juga kita berdoa untuk adik-adik sendiri ya, untuk adik-adik sendiri, mungkin ada yang ulang tahun ataupun yang saat ini sedang sakit. Mari kita doakan sama-sama. Mari adik-adik, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini yang masih belum berakhir ya Tuhan, justru semakin mengkhawatirkan sebenarnya ya Tuhan situasi pandemi saat ini. Apalagi ditambah dengan bencana alam yang terjadi ya Tuhan. Tapi Tuhan, kalau hanya kekhawatiran kami yang kami pikirkan, maka itu adalah sia-sia saja. Untuk itu Tuhan, lewat doa syafaat kami pada hari ini, kami mau menyatakan iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan saat ini pasti sedang berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini, walaupun saat ini situasi sedang sulit. Dan kami memohon berkat-Mu, hikmat-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan, tercurah atas pemimpin bangsa dan negara kami, kepada Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami. Ya Tuhan, kami memohon Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan dalam setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan. Meskipun saat ini situasi sedang sulit, tapi kami yakin dan percaya bahwa jikalau kami berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini Tuhan, kami justru semestinya mempunyai beban yang besar ya Tuhan, untuk benar-benar
bersungguh-sungguh dalam mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pada suatu hari nanti, di saat yang tepat yang Tuhan tentukan, kami akan melewati masa-masa sulit ini. Biarlah lewat masa sulit ini kami semakin melihat bahwa Tuhan saat ini sedang mengajarkan kami, supaya kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada senantiasa di tengah-tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Shalom ya Tuhan. Engkau berkati gereja ini ya Tuhan, meskipun pada saat ini pelayanan tidak maksimal dilakukan ya Tuhan, karena masa pandemi, lebih banyak secara online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa itu tidak menutup berkat Tuhan buat kami, di mana Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kami setiap saat ya Tuhan, baik lewat ibadah online yang dilakukan maupun lewat persiapan-persiapan yang dilakukan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan yang saat ini dilakukan. Ya Tuhan, Engkau berkati GPIB Shalom ini ya Tuhan dengan segala pergumulan yang dialami. Engkau juga berkati apapun yang dibutuhkan untuk kemajuan daripada gereja ini. Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan dan memberikan jalan keluar dalam menangani setiap pergumulan yang terjadi di tengah-tengah gereja kami ini. Dan kami sebagai bagian dari gereja GPIB Shalom ini ya Tuhan, biar kami juga boleh turut mengambil bagian untuk senantiasa mendoakan gereja kami ini dan juga berpartisipasi lewat apa yang kami miliki untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan bagi kakak-kakak layan di IMPA ya Tuhan. Terima kasih sampai saat ini masih berjalan dengan baik, ibadahnya tetap terus berlangsung walaupun secara online. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap kakak layan di mana saja mereka berada pada saat ini. Engkau pimpin mereka dalam segala pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka juga ya Tuhan. Biarlah mereka tetap terus melayani dengan kesungguhan hati. Terlebih untuk para pengurus ya Tuhan, Engkau juga berkati mereka dengan segala kesehatan dan kekuatan dan juga kesatuan hati. Kami juga berdoa untuk keluarga adik-adik layan ya Tuhan, untuk papa, mama. Engkau berkati kehidupan papa dan mama ya Tuhan dalam pekerjaan mereka supaya boleh menjadi berkat buat keluarga mereka. Walaupun mungkin di tengah-tengah keluarga mereka ada pergumulan yang harus dihadapi, tapi Tuhan biarlah mereka terus menggantungkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Demikian juga untuk adik-adik layan ya Tuhan yang sampai pada saat ini masih bersekolah secara online. Biarlah mereka tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam bersekolah ini ya Tuhan. Mereka tetap memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan oleh guru biarlah mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah orang tua yang mendampingi Engkau berikan kesabaran ya Tuhan dalam mendampingi adik-adik layan ini. Engkau juga berkati guru-guru mereka ya Tuhan dalam memberikan pembelajaran walaupun secara online. Engkau berkati juga mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik layan kami yang saat ini bersuka cita karena umur yang Tuhan tambahkan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka di ulang tahun mereka ini supaya mereka semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan juga yang jamah mereka, Engkau pakai obat-obatan ataupun makanan dan minuman yang dikonsumsi sehingga itu boleh menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Untuk itu adik-adik, kalau adik-adik saat ini akan memberikan persembahan, mungkin tidak bisa datang ke gereja ya, bisa titip ke mama papa kita, bisa antar ke kantor gereja atau ke korsek masing-masing di sektor kita ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan
Mari kita bernyanyi, ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun, bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Bait yang ketiga. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan syukur kami yang kami sudah berikan saat ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kelangsungan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Dan saat ini berkati untuk hamba-hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk mengelola keuangan ini. Biarlah mereka mengelola dengan takut dan jujur, serta mereka melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kekasih kami yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan senantiasa berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka beserta keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Untuk itu kakak akan berterima kasih kepada Kak Temi yang sudah membawakan firman Tuhan saat ini. Biarlah Kak Temi beserta keluarga selalu diberkati Tuhan dan tetap semangat Kak Temi. Kak Temi, Ya, Kak Pinka. ibadah kita sudah mau selesai Kak Temi. Iya, betul sekali, tapi kita merasa gembira ya hari ini. Oh, sangat Kita gembira dong Kak Temi, sangat bersuka cita. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah kita ya Kak Temi, kita menyanyi satu lagu lagi ya Kak Temi ya. Lagunya adalah siapa yang berpegang. Berpegang apa maksudnya Kak? Siapa yang berpegang teguh kepada sabda Tuhan dong Kak? Oh ya, tadi sabda Tuhan kita adalah kita harus menjadi anak ya. Dengar-dengaran Kak. Oke. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, bersekutuan di jalannya. Kita mau mendengar serta aku benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
Teni yang pimpin, adik-adik di sana berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kehadiran Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami dan juga adik-adik di rumah bahwa kami harus menjadi anak yang mendengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami semuanya dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, walaupun ibadah ini sudah berakhir, tapi biarlah berkat Tuhan senantiasa boleh ada dalam kehidupan adik-adik pelayan kami, dan selama seminggu ke depan mereka boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada pesan-pesan untuk adik-adik? Ada dong pastinya Kak. Adik-adik tetap semangat ya, IPA walaupun lewat online. Sudah hampir 1 tahun ibadah kita loh. Iya, hampir betul, 1 Kak. tahun ibadah online kita, Benar. makanya harus tetap semangat, Tetap semangat ya. dong, Kak. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan ingat untuk selalu disiplin akan protokol kesehatan. Oke.